Jadi guring-guring anakku guring. Kita sadari bahwa setiap kepala itu kan sama. Nah itu. Jadi pulang kita harus menyadari juga dan harus menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kita bertamuan hari ini lawan dua orang tokoh. Saikong Modelnya. Saikong kita ambil dari Batola Marabahan ya. Julak Larau dikenal si ngaran. Saikong Paman Jibun. Nah, wah ini berdomisili di Banjarmasin. Enggak salah orang kandangan, Bang. Iya. Nah, jadi hari ini kita berkumpul hendak bepandiren. Baru ya masalah Melayu di tanah Banjar. Woi, nenek. Lah, ayo. Nah, jadi lu nih hendak minta penjelasan dulu. Ada penjelasan, Bang. Istilahnya apa ngarannya? Kisah lah gitu. Kenapa orang Banjar nih termasuk orang Melayu? Nah, julakin dulu. Oh, kayak gitu kan. Amun dahulu sambetannya aja Bang dulu lah. Oke. Ada orang Banjar nih disambat dulu tuh Dayak Melayu. Begitu ada pulang menyambat Melayu Banjar ada juga yang menyambat Dayak Banjar ada juga istilah-istilah nang kayak itu toh. Oke. Nah, cuma amun pada dasarnya kenapa maka orang Banjar itu disambat orang Melayu? Amun di lapangan ini kalau kita melihat bepandiran ini aja dari sisi bahasa umpamanya lah. Oke. Bahasa Banjar kita ini sarumpun lawan bahasa Melayu yang ada di dunia. Bahasa kita nih. Oke. Makanya kan di jauh-jauh bahasa kita udah kayak bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia itu kan diambil rumpunnya dari bahasa Melayu awalnya. Nah, sama aja bahasa Banjar. Itu sabuteng. Lihat lah ya Allah lah. Oke. Nah, itu pulang lah. Waktu di luar nih pada di Banjar. Wayah tulak ke Betawi situ. Ada di situ Taman Mini. Oke. Aku melihat Kalimantan Barat ada rumah Dayaknya. Kalimantan Timur ada rumah Lamen, rumah Dayak juga. Ada Kalimantan Tengah, Petang, rumah Dayak juga. Di anjungan Kalimantan Selatan itu kedede Dayaknya nih, rumah Dayaknya. Rumah bentuk rumah di anjungan kita di situ tuh yang kayak rumah-rumah anjungan Melayu di model kayak di Jambi, kayak di Riau, kayak itu bentuk rumahnya. Nah lalu aku pesawat terpikir, berarti japu secara nasional pun Kalimantan Selatan itu dipindahkan ke Melayu karena kan ada cara baru simbol-simbol kaja orang tuh simbol-simbol kedayakan itu di situ kadada. Bukan berarti kadada Dayaknya maksudnya di Kalimantan, tapi lebih menonjolnya itu Melayunya. Nah itu satu. Dan ini udah kayak kesepakatan nasional sudah. Ada mesti orang kita aja menyambat orang Melayu tuh, orang yang di Jawa situ pun Banjar tuh dimasukkannya ke orang Melayu. Gak sampai juga. Kejujuran juga nih, aku nih suah menjelajah pang nih istilahnya kan. Iya, menjelajah. Kayak itu nah. Menjelajah. Bunju-bunju mana sampai mulai di Sumatera umpamanya sampai ke ujung Sumatera situ melihat sekalinya kamu dari cara hidup orang Banjar ini sama kayak orang Melayu yang di Sumatera, orang Melayu yang di Semenanjung sana, orang Melayu yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sama cara hidup kita nih, pakaiannya
Bepandir tuh soal dialek tuh ya lain lagi kan ada daerah masing-masing ada sama. Tapi pada dasarnya kita bepandir itu tadi dalam bahasa Banjar atau dalam bahasa orang Melayu sana juga bepandir itu mesti ada belagu. Ada belagu ya, belagunya. Iya. Maka lagu ini mirip-mirip istilahnya kan gitu toh. Iya. Mirip-mirip jadi makanya dipadahkan orang Melayu itu pun kuliah hati dulu. Nah ada di lapangan toh. Nah, aku kan ada bepandir soal sejarah. Karena sejarah itu orang sejarah berdasarkan. Iya. Ya kalau ini berdasarkan data pengalaman lah istilahnya. Nah, kayak itu deh. Nah, mulai anu belang Paman Jibon. Nah, anu nih ibaratnya orang Banjar ti jerjulak dominannya ke orang Melayu gitu nah. Menurut pian belang nih, apa yang menjadi ciri khas jadi dari orang Banjarnya jadi kelihatan Melayunya gitu nah. Mungkin dari jerjulak tadi mungkin ada dari gaya hidupnya, gaya bergaulnya gitu nah, tata bahasanya mungkin ada tambahan dari pian gitu. Iya, mungkin kalau dipadahkan ciri khas hard banget. Mungkin pengetahuan secara pribadi aja, cara individual, artinya yang dilihat dari perilaku masyarakat apa kan itu ada kemiripan karenanya pada dasarnya memang ada kalau didustakan pang kita itu memang rumpunnya adalah rumpun Melayu. Karena ketika orang mengatakan mengkotak-kotakan apa itu istilah suku-suku, nah maka disitulah artinya timbul artinya sekat-sekat perbedaan. Padahal sebenarnya pada dasarnya orang Melayu itu tersebar luas, artinya bukan hanya sekedar kita di Kalimantan, bahkan di mana di Sumatera, pokoknya daerah-daerah Nusantara ini adalah artinya rumpunnya adalah rumpun Melayu. Nah maka dari itu jerjulak tadi ada kemiripan itu ya memang kayak itu artinya pada dasarnya tuh ciri-ciri orang Melayu itu ya kemiripan itulah yang menjadi cirinya. Nah kalau di Banjar ini istilahnya ciri yang menonjol ya kada bisa disebutkan ciri menonjol karena sama artinya contoh kita berpakaian orang Melayu artinya memang kalau di Banjar atau di Sumatera atau di Malaysia coba lihat cara berpakaiannya aja sama kayak itu nah baik bajunya baik mungkin corak-corak kainnya aja yang membedakan cuman dari segi pakaian bentuknya sama. Jadi kesulitan untuk mengkultuskan suatu identitas itu sulit gitu. Nah artinya ketika Banjar mengklaim ini adalah Melayu Banjar, ternyata ada kemiripan dengan Melayu Sumatera misalnya. Jadi sama-sama ada ini jalan ini Melayu Banjar jauh ini Melayu Sumatera. Karakawa memang itu satu rumpun, artinya hanya adaptasi geografis aja yang membedakan itu. Nah sekarang jelak nih baju Banjar tuh nah belong ya kelak belong lah sama lawan buhan orang Melayu sana gitu. Nah kira-kira ada nggak bedanya lah lawang Banjar lawang orang Sumatera misalnya? Pada dasarnya kan lawang itu melilit di kepala. Namun melilit di kepala lintot lain lawang orangnya. Itu dulu. Nah cuma nang belain tuh mungkin soal lilitannya. Nah melilitnya itu nah kada sama. Amun angarannya kan nah amun di wadah kita di Banjar lawong namanya. Kalau di situ lain lawong kan gitu kalau macam-macam tuh sambetannya. Nah jadi pada dasarnya amun melihat nang gambar-gambar orang Bahari nih. Gambar raja-raja Bahari atau apa tuh kan. Ya, nangaran mirip sama serupa tapi kada sama. Oh jarang itu. Sama tapi kada serupa. Nah ini tadi istilahnya.
Jadi artinya berpakaiannya maunya kita menyambut betal belang aja. Oke. Sama lah. Sama aja betapi kita. Nah, itu sama artinya dari dilihat dari pakaian aja nang kita turuti ini orang kita di sini kan nang pakaian nang kayak itu tuh biasanya pakaian di kerajaan lah istilahnya, kerajaan yang ada di Banjar. Nah lalu kerajaan Melayu yang ada di Malaysia, kerajaan Melayu yang ada di Sumatera itu sama, jadi sama. Aku melihat angin bola ada juga nang simbol kerajaannya nih. Ada apa istilahnya yang ada toknya kah atau di kerajaan yang boleh aku lihat sama tak serupa tadi. Nah jadi kadang kau dipungkiri tadi istilahnya kan kita kadang kau mendustai juga. Kita aja gini kadang kau dipedahakan kita ini orang Dayak lah kadang kau juga. Ya artinya dari pengakuan kita seorang kita lebih ke Melayu lah bukannya ke situ. Jadi hal yang wajar aja maksudnya pokoknya laju cara hidup tadi lah yang dalam cara hidup. Kebelujuran alamnya ini kan mirip aja juga, ada sungai, ada pegunungan, nang kada tinggi. Lain hal orang nang begana di atas sama sekali di gunung sama sekali juga sama. Lantaran alamnya nang mirip-mirip sama tadi. Artinya sungai sama terus apalagi ke daerah pegunungannya sedikit mirip-mirip juga, artinya dataran tingginya ada, dataran rendahnya ada, cara mencari iwak, berguna, agrarisnya tuh sama kayak orang Melayu. Nah kan kita bahumani kan gaya-gaya kelihatan aja dari cara hidup ya, kadang pun kita orang lebih khusus, lebih spesifik itu kadang lebih spesifik itu bubur orang peneliti itu makanya yang kau mandirakan. Nah kita ini kan kadang kau mandirakan sampai ke situ istilahnya tuh kita melihat dari kenyataan yang kayak ini aja. Nah bahwa dari berpakaian tadi, dari berpandir, gaya hidup nang keseharian, cari atau apa tuh kelihatan. Nah sekarang Paman Jibun pulang ya. Di Melayu tuh ada ngarannya gurindam ya, gurindam ya kelak. Ada gurindam 12 aja orang masih. Ya. Namun di tanah Banjar kita ada juga kayak itu nah orang-orang besair Banjar kajar orang gitu nah. Iya. Pernah satahu ulun Paman Jibun nih harap besair. Nah ulun anak mendengar dulu. Rajanya Apa ya Allah? Rajanya besair sih dulu mayon anak kan kita masih ada nih sana budaya kita yang mayon anak bayun maulid ya. Goreng-goreng naon kan tidak bisa juga coba Paman Jibun besair dulu. Ini ngarannya mentes lah. Kayak abang teh anu saya mengguringkan anak gitu nah. Alas bel kada mendangaran. Iya. Bujur kalau di Melayu itu ada istilah gurindam. Cuman kalau gurindam ini prolohnya dulu. Iya, prolohnya. Kalau di wadah kita kurang dikena tentang gurindam itu ya. Cuman kalau di wadah kita disebutnya besair aja. Nah jadi mungkin kalau sair itu ya itu tadi yang kayak orang mengguringkan anak, sair orang berkisah gitu. Kayak kita masuk belamut tuh termasuk sair juga. Jadi kayak orang mengguringkan anak tuh ya itu kan hampir di semua daerah ya kalau lah ada artinya. Nah cuman kalau iramanya mungkin sama-sama aja karena itu lahir dari rakyat, artinya dari masyarakat kehidupan sehari-hari. Nah cuman yang membedakan tuh mungkin isi syairnya yang membedakan, mungkin ada kalau di sini misalnya kayak ini, kalau di sini misalnya ada tambahan kayak ini. Nah mungkin kayak itu. Nah sepengetahuan ulun pribadi itu besair orang lain anak tuh ya yang ini ya contohnya nih kalau tak guring apa jadi guring anakku guring dia kan dalam ayunan guring
aku gurih, matanya kalat bawa bapak jam. Nah mungkin kayak itu contohnya. Asli anak guru. Wah, aku bisa semangat mengantuk alunan-alunannya ya, khas. Bilang aja lah Mas Air. Jangan. Kamu anak menambahi kayak ini. Itu tadi kalau gurindam itu memang Raja Ali Haji ampunnya. Ya Allah. Gurindam 12-nya. Kalau di wadah kita tadi ya memang jujur ada istilah besair. Istilah besair itu ada juga yang syairnya seloka itu. Iya, bujur seloka istilahnya. Nah, jadi kemudian kayak belamut tadi termasuk ke dalam seloka. Membawakan kisah lamut, tapi ini lamut nang gaya di Banjar. Gaya di Banjar sini. Kada sama lamut nang gaya di hulu sungai. Kalau di hulu sungai itu lebih kepada apa jurang gaya bawayang kah? Tuturnya kalau yang di Kuala istilahnya di Banjar sini lamutnya itu gaya seloka besair itu gayanya. Nah, ini sudah membuktikan bahwa ini tadi orang Banjar tadi dalam artian pulang istilah hulu sungai itu Banjar juga lah ya Allah. Kayak lagu tadi nang Maayun anak tadi tuh gaya hulu sungai nang kayak itu menyanyiakannya Maayun gaya Kuala. Gaya di Kuala ini aku kan dosa gitu mencontohkan. Itu maksudnya. Kena banding, dibanding banding maksudnya. Kalau sekedar pengetahuan aja. Ya, ada perbedaan sedikit mungkin dari ayunannya kan. Alunan ininya agak. Kan soal melaguakan. Iya, melaguakannya. Makanya biar geografis itu mempengaruhi lah. Mempengaruhi tadi. Mungkin orang di daerah mungkin melengking aja suaranya bentuk-bentuk kayak itu. Jadi ada perbedaan sedikit. Tapi kalau kita melihat lantunan alunan lagunya itu gaya Melayu. Ada sama lah istilahnya lawan. Barulah kalau sebagai bandingnya lawan orang Dayak masalahnya. Nah mungkin orang Dayak tuh lebih keras karena alamnya. Itu kira-kira anunya. Jadi kalau bukti apa istilahnya bukti lapangan kita ini memang kada kau dipikiri kalau kita tuh Melayu ya betul. Jadi ulun hendak minta apa aja orang wah ini tuh closing statement kah istilahnya ucapan terakhir di dalam video nih kada pesan terakhir lain ya. Ucapan terakhir lah atau pesan-pesan gesan para pemirsa sekalian gitu nah apa dari pian nggak dulu aku Pak pandiran ini sebujurnya hari jadi masalah sebenarnya jangan dipikirkan ya kalau bila ada nang kau dipakai pilihnya kada buang jangan kan gitu aja karena kita sadari bahwa setiap kepala itu ada sama. Nah itu jadi pulang kita harus menyadari juga dan harus menghormati juga bahwa setiap orang itu berbeda sama. Jadi artinya orang kau menerima kita pun kau menerima orang kayak itu berlapang hati aja. Berlapang hati bujur. Ayo Paman Jibun pulang. Closing statement juru orang tuh pada akhir lah. Kalau ulun secara pribadi termasuk karena ulun nih generasi muda lah. Anom juga. Ulun artinya pesannya tuh lebih kepada ke generasi muda gitu. Artinya ulun sebagai pribadi ulun artinya untuk kesan seseorang dan mungkin kesan kekawanan beretaan artinya kita janganlah artinya apa itu istilahnya bisa artinya membawa diri anu ini bisa membawa diri hormat lo nang Tuhan artinya apalagi nang sepuh dihormati nang sudah kadeda tetapi ingat dikenang dihormati artinya jangan mempelampangi nang Tuhan artinya ya kalau artinya istilah orang bahari itu tadi apabila katuju mempelampangi orang jurang sarut rajaki kena
gitu. Jadi kita yang anu meneh bijak, sopan, santun, baadat mungkin itu dari ulun. Jangan kada tahu di bahasa aja orang ala. Ayolah itu enak. Gimana nggih? Jadi terima kasih Ison Bubuan pian berdua dan para penonton sekalian yang amat ramai ya. Banyak banget menonton. Karena mungkin istilahnya kesimpulan hari ini orang Banjar ya orang Melayu. Ya kalau itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajak di aku